Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 11 yang sungguh saya banggakan, kita kembali lagi dalam video pembelajaran tentang mata pelajaran sejarah Indonesia, yakni tema kita pada pembelajaran kita kali ini soal perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Peserta didik sekalian yang sungguh saya banggakan, mari kita menakar soal perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia dimulai pada tanggal 18 September tahun 1811. Tanggal ini dimulainya kekuasaan kolonialisme Inggris di Hindia, atau ditandai mulainya kekuasaan kolonialisme di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat seorang Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan kolonialisme Inggris bertempat di daerah Batavia yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Nah, sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip. Tiga prinsip yang dipegang oleh Raffles. Yang pertama adalah segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib yang dilaksanakan sebelumnya oleh pemerintahan Belanda dihapuskan dan digantikan dengan penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial. Dan yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Berangkat dari tiga prinsip itu, Raffles melakukan beberapa langkah baik yang menyangkut bidang politik, pemerintahan maupun bidang sosial ekonomi. Nah, untuk itu, peserta didik sekalian, mari kita kaji soal kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan. Dalam menjalankan tugas di Hindia, seorang Raffles didampingi oleh para penasihatnya yang terdiri atas Gillespie dan Muting serta Krasen. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 karasidenan. Selanjutnya, untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci orang-orang Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Nusantara. Sebagai realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan dengan raja-raja di Jawa sekaligus raja-raja di Palembang untuk mengusir Belanda dari tanah Hindia. Tetapi nampaknya Raffles tidak tahu soal balas budi. Setelah berhasil mengusir Belanda dari Hindia, Raffles mulai tidak simpati terhadap tokoh-tokoh yang membantunya.
Sebagai contoh, dengan apa yang terjadi pada Raja Palembang yang bernama Baharudin. Raja Baharudin termasuk raja yang banyak jasanya terhadap Raffles dalam mengiyakan Belanda dari Nusantara atau mengusir Belanda dari Nusantara. Tetapi justru Raffles ikut mendukung usaha Najamuddin untuk menggulingkan Raja Baharudin. Pada waktu Raffles berkuasa, konflik di lingkungan Istana Kesultanan Yogyakarta nampaknya belum surut. Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh Danles, yakni penguasa Belanda saat itu sebelum berkuasanya seorang Raffles, menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hamengkubuwana kedua, dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukannya sebagai putra mahkota. Tetapi nampaknya Sultan Raja tidak puas dengan tindakan ayahandanya. Hamengkubuwono II melalui seorang perantara bernama Baban Jiensing, Sultan Raja berkirim surat kepada Raffles. Surat itu isinya melaporkan bahwa di bawah pemerintahan Hamengkubuwono II, Yogyakarta menjadi kacau. Dengan membaca isi surat dari Sultan Raja itu, Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwono II seorang yang keras dan tidak mungkin diajak bekerja sama. Bahkan bisa jadi akan menjadi duri dalam pemerintahan Raffles di Tanah Jawa. Oleh karena itu, untuk ketahuan kita bersama bahwa Raffles segera mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Gillespie untuk menyerang Keraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwono II turun dari tahtanya. Sultan Hamengkubuwono II berhasil diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Sebagai imbalannya, Hamengkubuwono III harus menandatangani kontrak bersama Inggris. Isi politik kontrak itu antara lain sebagai berikut. Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwono III dan Pangeran Nata Kusuma, saudara Sultan Sepuh, ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I. Kedua, Sultan Hamengkubuwono II dengan putranya Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang. Yang ketiga, semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai Sultan dirampas menjadi milik pemerintahan Inggris. Nah, itulah isi tentang kontrak politik antara pihak Raffles dengan Sultan Hamengkubuwono III. Nah, selanjutnya mari kita lihat tentang tindakan Raffles dalam bidang ekonomi atau kebijakannya dalam bidang ekonomi. Raffles tidak ubahnya Danles, seorang penguasa Belanda, bisa dikatakan adalah tokoh pembaharu dalam menata tanah jajahan. Pandangannya di bidang ekonomi juga cukup revolusioner seperti seorang Danles sebelumnya. Tindakan dalam bidang ekonomi yang lain yakni yang jelas Raffles telah melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintahan kolonial
Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles antara lain kita bisa lihat juga sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah, yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Yang kedua, penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Selanjutnya, penghapusan sistem monopoli. Dan yang terakhir, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Kebijakan dan program sewa tanah yang dicanangkan Raffles tersebut tidak terlepas dari pandangannya, yakni mengenai tanah sebagai faktor produksi. Nah, menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Pajak dipungut secara perorangan dan jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. Tanah yang paling produktif akan membayar pajak sekitar 1/2 dari hasil, dan tanah yang paling tidak produktif hanya 1/4 dari hasilnya. Kalau di rata-rata, setiap wajib pajak itu akan menyerahkan sekitar 2,5 dari hasilnya. Setelah itu, petani bebas menggunakan sisanya. Peserta didik yang sungguh saya banggakan, pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang, tetapi kalau terpaksa tidak berupa uang, dapat juga dibayar dengan barang lain, misalkan beras. Kalau dibayar dengan uang, diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen. Tetapi kalau dengan beras, yang bersangkutan harus mengirimnya ke kantor residen setempat atas biaya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ulah pimpinan setempat yang sering memotong atau mengurangi penyerahan hasil panen itu. Kita ketahui bahwa para pemimpin atau pejabat pribumi sudah dialih fungsikan menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Pelaksanaan sistem sewa tanah itu diharapkan dapat lebih mengembangkan sistem ekonomi uang di Hindia. Kemudian ditempatkannya desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintah dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Kalau desa berkembang, maka produksi juga akan meningkat. Hidup rakyat bertambah baik sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Raffles juga ingin memberikan kebebasan bagi para petani untuk menanam tanaman yang sekiranya lebih laku di pasar dunia seperti kopi, tebu, dan nila. Raffles memang orang yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, ia menghadapi berbagai kendala, yakni budaya dan kebiasaan petani sulit untuk diubah, kemudian pengawasan pemerintah dirasakan sangat kurang, dan dalam mengatur rakyat, peran kepala desa dan bupati lebih kuat dari para asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Raffles juga sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Kerja rodi, perbudakan, dan juga monopoli masih juga dilaksanakan. Misalnya kerja rodi untuk pembuatan dan perbaikan jalan ataupun jembatan, dan melakukan monopoli garam.
Secara umum, Raffles boleh dikatakan kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan ide-ide besarnya. Pemerintah Inggris tidak dapat keuntungan yang berarti, sementara rakyat juga tetap menderita. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam konteks kolonialisme Inggris di Indonesia. Kita akan bertemu kembali dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya di video-video virtual lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kita kembalikan kepada sang pemilik kehidupan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.